Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil aqidaini, ay wa syurita fil aqidaini, dan disyaratkan bagi orang yang memiliki akad, ya, dua orang yang punya akad, yakni al-ba'i wal mushtari, orang yang menjual dan yang membeli. Taklifun adalah orang yang sudah mukallaf atau sudah dewasa. Fala yasihhu bai'u sabiyyin, maka tidak sah jual belinya anak kecil, karena bisa cacat dalam jual beli, baik yang menjual maupun yang membelinya anak kecil. Wakhtarun dan wakhtiyarun dan ikhtiyari, tidak dalam paksaan, bebas, tidak dalam paksaan. Fala yasihu bai'u mukarrahin, maka tidak sah jual beli yang dipaksa. Li ayatin, karena ada satu ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta kalian di antara sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Wali khabarin innamal bai'u antaradin illa bai'u mukarrahin bihaqqin, sesungguhnya jual beli itu, dalam hadis, sesungguhnya jual beli itu sama-sama ridho dan tidak dalam paksaan. Wa islamun man yashtari lahu ma kutiba fihi al-Qur'anu walau ayatan. Wa islamun yakni wa syurita islamun, dan disyaratkan sah jual beli, yaitu orang Islam. Orang Islam dalam hal jual beli apa? Man yashtari lahu, man orang yashtari yang menjual atau membeli, lahu baginya, ma apa-apa, kutiba yang dicatatkan, fihi di dalam yang dibeli itu, Al-Qur'anu adalah kitab suci Al-Qur'an, walau ayatan, sekalipun satu ayat. Wa in asbatat li ghairi dirasati, sekalipun ditetapkan itu tidak dalam pelajaran. Au katbu ilmin syar'iyyin, atau menulis ilmu-ilmu syariat, ya, itu tidak boleh dijual belikan kepada orang luar Islam. Au raqiqun muslimun au murtadun, atau jual beli budak, budak muslim atau budak murtad, tetapi budak itu tidak sedang dalam kuasa majikan. Budak yang tidak boleh diperjualbelikan adalah budak yang sedang tidak dalam kekuasaan sang majikan. Misalnya lagi kabur. Wa adamu harabatin man yashtari lahu alatu harbin. Wa adamu, dan tiada, dan ketiadaan, harabatin musuh, man orang yashtari yang membeli, lahu padanya, pada orang yang menjual, alata harbin, alat-alat perang. Tidak diperkenankan, ya, sekalipun tidak sedang dalam permusuhan secara langsung, tapi orang yang dianggapnya musuh, dia membeli alat-alat perang kepada, ya, orang Islam. Katursin, seperti tambang, wadar'in, dan baju besi, wa khailin, kuda, ya. Wa fil ma'qudi alaihi taharatun. Wa fil ma'qudi, dan sah pula barang yang diperjualbelikan itu, taharatuhu, akan kesuciannya. Fayabi'u najasil aini batilun, maka menjual
barang yang najis, batilun, batal, tidak sah. Wa in amkana tahruhu bil istihalati, sekalipun dimungkinkan sucinya dengan dirubah bentuknya atau warnanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang jual beli. Ya. Jual beli itu ada yang halal, ada yang haram. Pada dasarnya jual beli itu mubah, ya. Tapi pada akadnya, pada proses jual belinya, ada yang kemudian sah, ada yang batal, ya. Jual beli halal haram, yang dijual barang halal, ya, dipergunakannya pada hal-hal yang baik, boleh. Jual beli haram, barang yang diperjualbelikan barang haram, tentu dipergunakannya tidak pada hal-hal yang baik. Akad sahih, akad jual beli yang sah, ada akad jual beli yang batil. Akad jual beli yang sah diantaranya adalah bahwa yang menjual maupun yang membeli dua-duanya orang dewasa dan sehat akalnya. Sebab kalau yang jual orang dewasa, yang beli anak-anak, yang jualan bisa bohongin sama yang beli, namanya anak kecil. Anak kecil bisa dibohongi. Atau sebaliknya, yang jual anak kecil, yang beli orang dewasa, itu juga bisa dibohongin. Saya ingat dulu masih kecil kan suka main burung tuh, ya. Ya, masih kecil bawa burung 2 pasang. Saya bawa ke pasar, ya, zaman itu ya, tahun-tahun 70-an, ya. Harga burung paling ya 30.000, 20.000 kali ya, apa 10.000 saya lupa. Itu yang sepasang diakuin orang. Wah, Dek, ini burung saya, ini burung saya, kamu boleh nangkep ya. Ini kalau kamu nggak kasih ke saya laporin polisi. Padahal itu burung boleh beranakin sendiri di rumah. Nah, karena kita anak kecil ditakut-takutin begitu, akhirnya yang sepasang dibayar, yang sepasang dirampas. Nah, sah apa enggak tuh jual belinya? Ya nggak sah, orang yang merampas milik orang lain. Nah, itu kejadiannya bisa seperti itu. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya yang jualan orang dewasa, yang beli anak-anak, ya, barang palsu dibilang barang asli, anak-anak juga percaya. Karena itu akadnya menjadi batal. Oleh karenanya dalam jual beli sama-sama orang dewasa, lalu kemudian pada kondisi sehat akalnya, sehingga jual beli itu kan ada hal yang sifatnya primer, ada hal yang sifatnya sekunder, ya. Yang primer ya makanan pokok sehari-hari, makanan pokok sehari-hari. Yang sekunder kebutuhan pelengkap, ya. Antara lain apa? Pakaian primer apa sekunder? Primer, ya, karena kebutuhan pokok. Ya, yang sekunder ya alat-alat yang terkait dengan kesempurnaan, ya. Misalnya jam tangan, cincin, atau HP, ya, itu sekunder, ya. Motor primer apa sekunder itu? Ya, itu dia. Awalnya sekunder, akhirnya jadi primer. Sama kayak HP. HP awalnya sekunder, sekarang udah kebutuhan pokok tuh HP. Nah, itu kenapa harus sama-sama orang dewasa dan akalnya sehat, karena dalam jual beli tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua pada syarat ini adalah orang jual beli itu tidak ada paksaan, ya, tidak ada memaksa dan dipaksa. Ya, lu jual nggak lu sama gua? Kalau nggak mau jual sama gua, lu musuhin lu sama gua. Nah, misalnya gitu. Itu namanya maksa, ya. Ya,
padahal dia beraninya bayar murah. Itu nggak sah, itu jual beli begitu. Terjadi nggak yang seperti itu? Ada, iya. Orang punya rumah di belakang, jalanannya nggak ada, buntu, jalanan tanah orang, jalanan tanah orang. Dia mau jual, minta harga mahal, siapa yang mau beli? Ya. Orang nggak punya jalanan, lewat pelataran orang. Ya kalau lagi baik, kalau lagi nggak baik, dipagerin bagaimana? Kan banyak kasus itu. Ya. Akhirnya karena nggak laku-laku, yang beli yang punya pelataran itu, yang sampingnya, dengan cara maksa begitu. Umpamanya harga umum itu berapa semeter? 10 juta, ya. Dia 5 juta gue bayar loh. Kalau enggak, siapa yang mau beli tanah lo? Kan di belakang agak punya jalanan misalnya gitu. Nah itu namanya maksa, ya. Nah orang ini terpaksa, ya ujung-ujungnya halah biarin dah daripada gagal laku, ya. Udah pengen pulang kampung misalnya gitu. Nah itu berarti jual belinya menjadi tidak sah. Al-Quran menyebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu ilal hukami, ya. Litakulu amwalan nasi, ya. Jadi jual beli dengan cara batil, tipu menipu, memaksa, atau mungkin cara-cara yang lain, ya, yaitu dengan mengajukan ke pengadilan supaya kemudian harta itu jatuh ke tangan dia, ya. Yo, bisa jadi seperti itu. Ada kasus ini bersaudara, nih 2 orang ini bersaudara. Nah saudaranya yang satu rezekinya bagus, yang satu rezekinya seret, ya. Yang rezekinya seret jual kebun sama yang saudaranya jual kebun. Namanya saudara saling percaya. Jual kebun berapa? 1.200 meter, 1.200 meter jual tuh, lunas, ya. Saksi juga nggak ada, ya. Udah tuh, udah jatuh kepada anak-anaknya, ya. Yang kaya udah jatuh ke anaknya, yang tadi saudaranya yang susah, yang tanahnya dijual juga sudah jatuh kepada anaknya. Si anak ini, anak yang orang kaya yang membeli, mau bikin sertifikat. Apa sertifikat? Sertifikat. Kan kudu ada dasarnya, tanah dari mana, ya. Asal usulnya dari mana? Tanah asal usulnya atas namanya masih encingnya, masih pamannya, iya. Udah jatuh pada anak si paman, udah jatuh pada sepupu. Ketika ini saudara yang maju mau minta surat keterangan dari ahli waris bahwa ini sudah dijual, kata ahli warisnya, kapan jualnya? Ya, kapan jualnya? Orang tua kami nggak pernah jual kok. Iya. Jelas udah dijual, saksinya kami, anak-anak dari orang tua kami. Ya kamu bisa aja mengada-ada, buktinya nggak ada. Di atas kertas mana buktinya? Wah, akhirnya maju ke pengadilan. Mana yang menang? Anak dari orang tua yang sudah jual tanah, karena di atas kertas masih atas nama orang tuanya. Itu namanya tudlu biha ilal hukam. Kamu boleh bangga, kamu boleh senang karena kamu menang dalam pengadilan, sehingga hak orang lain, hak orang tuamu yang sudah dijual kepada saudaranya, kamu ambil kembali, ya, seolah menjadi hakmu, padahal itu hak orang lain. Berarti orang lain ini anak dari orang kaya yang sudah membeli, dizalimi oleh, ya, saudara-saudaranya. Nah itu kehidupannya menjadi tidak berkah kalau memang seperti itu. Jual beli antarodin, harus dengan sama-sama ridho. Kalau jual beli ada pemaksaan, la yasihu, maka tidak sah.
Kemudian jual beli barang, ya sebut buku lah ya, buku yang di dalam buku itu ada tulisan-tulisan Al-Quran atau buku-buku yang berkaitan dengan syariat Islam, buku-buku tentang fikih, tentang tauhid atau mushaf Al-Quran. Itu syarat sahnya yang beli adalah orang Islam, yang jual orang Islam, yang beli orang Islam. Ini masih berlaku nggak nih yang begini? Karena biasanya penerbit percetakannya yang punya bukan orang Islam, ya. Yang dicetak buku-buku Islam, ya. Yang nyetak percetakannya non Muslim. Yang beli siapa aja. Nah, ini persyaratan dalam jual beli, manakala di situ adalah pelajaran-pelajaran agama Islam, maka sesungguhnya tidak boleh dijual kepada orang di luar Islam. Illa, tentu ada istisnanya, ada pengecualinya. Orang di luar Islam itu memang ingin mempelajari tentang ajaran agama Islam. Kalau orang itu ingin mempelajari agama Islam lalu dia beli buku-buku Islam, ya tentu justru dibantu. Nggak usah beli dah, dihadiahkan aja, dihadiahkan. Tapi benar-benar pingin masuk Islam, bukan masuk Islam hanya karena mau menikahi, ya, calon istri yang Muslim. Kan kadang-kadang ada ya, yang lalu-lalu begitu, ya, pura-pura masuk Islam, ya, belajar Islam, belajar sholat, ganti KTP, nikah cara Islam. Begitu udah beranak pinak, anaknya 3 apa 5, ya balik lagi ke agama dia, istrinya anaknya dibawa semua. Kejadian begitu, iya, sering kejadian. Jadi kenapa dilarang? Dengan maksud apabila orang luar Islam itu ingin melecehkan ajaran agama Islam. Orang non Muslim dasarnya nggak cinta sama Islam, ada kebencian terhadap Islam, beli mushaf Al-Quran, akhirnya disobek-sobek atau dikencingin atau dibuat kertas tisu di kloset. Kan kejadian ini, ya, kejadian itu. Bahkan sekarang yang sedang dicari, ada anak muda, ya umur bangsa 20-an, 18 sampai 20 tahun tuh anak muda yang nganjing-nganjingin Rasulullah, ya, nganjing-nganjingin Quran, nganjing-nganjingin orang Islam, ya. Gak tahu nih udah ketangkep apa belum nih. Ya, biasa kalau udah ketangkep bilangnya stres. Ya. Ada sekelompok komunitas perempuan, ya, non Muslim, dia naruh Quran berapa mushaf, terus buat loncatan, batu loncatan, tuh ada juga tuh di YouTube, ya. Nah, khawatirnya buku-buku Islam ini dibeli hanya untuk dilecehkan, maka tidak boleh. Nah, kecuali dia membeli buku-buku Islam memang betul-betul ingin mempelajari tentang agama Islam, yang begitu boleh. Wa in usbitat li ghairi dirasati au katbu ilmin syar'iyyin. Kemudian dilarang pula orang menjual barang yang barangnya itu tidak sedang dalam kekuasaan dia. Mau jual budak tapi budaknya lagi kabur, ya. Mau nggak kamu beli budak saya? Ya. Di mana budaknya? Tahu lagi kabur, udah 3 hari, cari sendiri dah. Itu nggak sah, nggak bisa begitu. Ya. Ya. Orang ini punya burung, ya, harganya mahal nih 5 juta. Burung apa tuh? Ya. Apa tuh yang buntutnya panjangnya? Nah, murai apa cucak rowo gitu, ya. Ya, cucak rowo. Kan ada lagunya, ya. Terlepas
emang lagi mencelok di dahan pohonan depan rumah dia. No, burung saya no, tuh. Saya mau jual. Mana? Tuh di atas pohon. Udah, biarin dia jual murah dah, 3 juta nggak apa-apa. Padahal misalnya harganya 5 juta. Nggak bisa gitu, nggak sah. Ya. Karena itu barang tidak dalam kekuasaan dia. Nggak sah. Atau jual barang-barang, alat-alat yang dijadikan sebagai alat peperangan, dijualnya kepada orang-orang yang memusuhi orang Islam. Begitu juga nggak boleh. Kemudian menjual barang yang barang itu tidak suci. Barang itu tidak suci. Jadi jual beli barang najis itu batil. Wa fil maqudi alaihi taharatuhu fayabi'u najasil aini batilun. Jadi yang lalu sudah saya contohkan ya. Barang najis itu apa? Tai kambing ya. Tai kambing tuh cindil ya, apa namanya? Cimindil, kalau di kampung saya namanya cimindil, tai kambing gitu. Ya. Ada cerita orang jual obat mereknya Tai Cam. Nggak taunya tai cambing. Tai cambing ditumbuk, kering tumbuk, masukin di kapsul. Obat kapsul Tai Cam mujarab. Nggak taunya tai kambing. Tai pingsan itu bukan bahasa orang kita itu ya. Iya. Tai pingsan, ada pikang suang, itu bahasa Cina itu ya. Barang yang najis tidak boleh dijual. Nah, yang lalu sudah saya contohkan, tai kambing dikarungin, dijual sekarung berapa? 5.000 atau 10.000. Itu batil ya. Nggak sah jual belinya. Lah terus kalau dihargai bagaimana? Kalau dihargai itu ongkos madahinnya. Ya. Jadi diwadahin 1 karung, ya. Karungnya aja 1 lembar berapa? 2.000. Karungnya 1 lembar 2.000. Ongkos madahinya 1 karung 10.000. 12.000 udah tuh. Nanti kalau diangkut sampai di tempat berapa duit? 20.000 1 karung. Berarti ini ongkosnya, bukan jual belinya, karena jual belinya batil. Sekalipun misalnya benda najis itu kalau dicampur dengan benda yang lain kemudian bisa suci, tetap aja ya, itu dilarang. Wa kadza mutanajjisun la yadhuru bil ghusli. Demikian pula barang yang terkena najis yang tidak bisa dicuci sekalipun, tidak bisa suci sekalipun dicuci ya. Barang terkena najis yang permanen ya. Kalau misalnya orang jual sepeda motor habis ngelindes bangkai tikus ya, itu jual belinya sah apa enggak? Ya sah-sah aja ya. Makanya kan kembali bahwa ad-dinu aqlun, agama itu yang rasional, masuk akal. Nggak sah nih motor ini dicuci dulu tuh baru sah jual belinya. Mengapa? Tadi ngelindes bangkai tikus ya. Atau ngelindes tai kucing misalnya, itu mah nggak maksud itu, karena itu bisa yadhuru bil husri. Ini la yadhuru walau bil husri. Tidak bisa suci sekalipun sudah dibersihkan. Wa yajuzu nahwu shadaqati bil mutanajjisi, dan boleh semisal orang sedekah dengan benda yang terkena najis. Au iqtina'il kalbi, atau boleh pula memelihara anjing linahwi harasatin wa tarbiyati zar'i ya, binajisin. Orang memelihara anjing, tuh anjing beli nggak tuh kalau dipelihara? Awalnya beli nggak? Beli, nggak mungkin anjing tiba-tiba datang ke rumah, emang kucing ya. Kalau anjing mesti beli.
Nah itu boleh itu dengan maksud untuk menjaga dan memelihara dia punya tanaman di sawah atau di kebun. Ya, kebunnya banyak celeng karena masih di pinggir hutan. Ya. Dia beli anjing, dia pelihara, dia bimbing, ya, dididik, lalu kemudian ditempatkan di kebun di mana tanaman itu sering dicuri oleh celeng. Maka yang begitu boleh, namanya al-intifa, mengambil manfaatnya, mengambil manfaat. Wan naf'u fayabtulu bai'u ma la yanfa'u, maka batal orang yang menjual barang yang tidak manfaat. Apa barang tidak manfaat yang dijual apa? Susah contohnya ya. Biasanya jual beli ya pasti ada yang manfaat. Pupuk, kotoran, ya itu manfaat buat pupuk. Ya. Contohnya apa? Kahabatai nahwi hintatin au zabibin, seperti dua biji. Ya. Seumpama biji gandum atau biji anggur, tapi dua biji doang. Dua biji anggur dibeli, ini ya bisa jadi ada manfaat, tapi bisa jadi kurang manfaat. Orang dua biji anggur, bijinya bukan buahnya, ya. Atau biji gandum. Dan yahrumu akhdhu hayyatin, wa yahrumu akhdhu habbatin wa khilalin min haqqi ghairihi. Haram juga kalau ngambil doang, ya, itu biji-bijian atau ya sebangsa biji-bijian, ya, min haqqi ghairihi, dari hak selain daripada dirinya. Diambil nggak boleh, dibeli nggak boleh, dibeli menjadi tidak sah misalnya. Akadnya bagaimana? Akadnya bertemu dengan yang punya, minta. Minta. Nah, seperti itu menjadi boleh. Baik. Nah. Jual beli buahnya masih di atas pohon. Ya. Misalnya ada 3 buah rambutan. Datang agen-agen beli 3 buah, hasil kan belum tahu. Ya. Bagaimana hukumnya? Orang jual beli barang yang belum jelas volumenya itu batal. Iya, banyak di daerah saya itu, apalagi daerah-daerah yang banyak pohon duren. Itu bahkan belinya waktu masih pentil, masih baru kembang jadi buah itu, ya. Di daerah Ndoro, daerah Kajen itu, ya. Itu kalau saya butuh duit, saya datang ke pembeli, ke tengkulak, ya. Pak, saya mau jual durian nih, ya. Tuh pentilnya banyak tuh. Berapa? Udah 5 juta aja dah. Nah, 1 pohon 5 juta. Udah, pokoknya sampai nanti panen, misalnya gitu. Nah, ini namanya jual beli yang volumenya belum jelas. Nah, kalau nanti hasil panennya bagus, petaninya nyesel. Yang nebas namanya, kalau orang sini apa namanya? Ya, yang menebas, yang memborong itu seneng karena untung banyak. Nah, ya si petaninya ngenes, ya tahu hasilnya banyak begini maka gue jual, gitu. Atau sebaliknya, karena musim hujan musim angin pada rontok, nah, akhirnya panennya tidak sampai 5 juta, nah, rugi dia. Apa kata si petaninya? Untung gue jual. Coba kalau nggak gue jual, nggak dapat apa-apa saya. Nah, di situ yang kemudian menjadi unsurnya gharar. Gharar itu ada nasib, ya. Di situ ada unsur nasib-nasiban. Nah, maka hukumnya tidak sah. Lalu bagaimana caranya?
turunin dulu. Sesudah diturunin ditimbang. Per kilo berapa umumnya jual beli. Yang jual seneng, yang beli seneng. Seperti itu. Zaman dulu saya masih kecil, itu justru padi di sawah. Jadi banyak tengkulak padi yang mereka datang ke sawah-sawah yang sudah siap panen, itu diborong, ya. Kalau orang kampung ditebas, kalau di sini ditebas, dipangkas ya, diborong gitu. Itu dia sistemnya dilangkahin. Nih misalnya panjangnya berapa langkah, lebarnya berapa langkah itu. Nah, dalam kepadatan seperti ini panennya nanti bisa berapa karung, berapa kintal. Itu main borongan begitu. Kalau dia cipoa hitungan. Kalau dia hitungannya jitu, untung besar. Ya, tapi kalau salah perhitungan, rugi dia. Kalau untung besar, yang nyesel siapa? Yang jual, petaninya. Kalau rugi, yang seneng siapa? Petaninya. Untung gue jual. Coba kalau dipanen sendiri, rugi saya. Nah, maka di situ menjadi tidak sah. Demikian. Apa ini? Menggadaikan pohon kelapa yang masih berbuah. Ya, gadai itu saya punya barang, saya tukarkan uang dengan akad. Ya. Saya butuh duit, misalnya 1 juta, ya, jaminannya saya gadaikan pohon kelapa. Nah, maka orang yang menggadaikan itu tidak boleh mengambil manfaat buah kelapanya. Orang yang terima gadai juga tidak boleh mengambil buahnya. Ya begitu aja seadanya, tungguin sampai kemudian dia mengembalikan. Itu seperti itu. Boleh. Kelapanya nggak boleh diambil, baik orang yang punya pohon maupun yang gadai. Karena orang gadai itu tidak boleh mengambil manfaat. Ceritanya begini, ada cerita. Imam Abu Hanifah lagi jalan panas. Ya, panas. Beliau berteduh milih di bawah pohon. Lalu ada orang lewat, Imam Hanafi, itu kan rumah saya gadaikan ke Anda. Kenapa engkau tidak mau memanfaatkan buat berteduh, padahal sedang menjadi hak milik kamu? Gitu. Kata Imam Hanafi apa? Saya tidak boleh mengambil hak atas barang yang sedang digadai kepada saya. Saya contoh lagi nih. Saya butuh duit. Saya menggadaikan motor sama Pak Najib. Ya. Itu motor nggak boleh dipakai. Iya. Nggak boleh dipakai sampai kemudian saya bisa nebus. Kalau dipakai berarti memanfaatkan barang gadaian. Nah, kalau rusak, tanggungan siapa itu? Iya. Begitu rusak, dijogrokin lagi di situ. Begitu saya nebus, tahu-tahu rusak, kan jadi masalah. Nah, seperti itu. Maka saya pernah kena tipu orang begitu. Dia datang ke rumah, butuh duit, pinjem sekian juta, nitip motor. Motornya kalau nggak salah Yamaha Pixen pada waktu itu. Dia butuh duit 5 juta. Nah, ini saya titip motor Pak Ustadz, katanya. Butuh 5 juta. Nah, ada saksinya, tanda tangan tuh di atas kwitansi. Udah. Terus 2 hari kemudian datang, Pak, ini motor kan saya gadai di sini. Saya kalau kerja jadi jalan kaki, Pak. Boleh nggak saya sewa motor Bapak? Motor saya yang saya gadai ke Bapak. Nggak boleh, saya bilang. Ya, nggak ada sewa-sewaan. Iya. Sekarang karena kamu ijabnya gadai, boleh pakai motor ini kalau kamu sudah bayar sesuai dengan batas waktu. Memelas. Karena memelas, saya bilang, ya sudah,
saya percaya sama situ. Saya udah pegang kwitansi, ada saksi loh ya, kata saya. Ya, jadi sekarang motor kamu mau pakai silahkan, tapi dalam tanggungan gadean ke saya. Dia bilang gitu. Ya udah Pak, nanti 1 bulan deh saya bayar. Gitu. Ya begitu. Belum 1 bulan pindah kontrakan, motor dibawa. Kata saya, cakep banget nih orang. Ya Allah. Iya. Saya akan datang ke orang yang menjamin gitu ya. Ya Allah Pak Ustadz, saya juga nggak tahu kalau dia mau begitu. Ya sudahlah, mungkin memang belum rezeki saya, atau nanti Allah bakal ganti rezeki yang lebih banyak. Udah selesai. Nah ini kasusnya bisa seperti ini. Itu persoalan seperti itu. Itu nyata ada. Ya. Nolongi bayar angsuran nggak apa-apa Ustaz ya? Hah? Nolongin bayar angsuran. Atau dalam bayar angsuran, macet 2 bulan. Jadi motor dikasih sama dia, pegang nih. Dipakai boleh? Ya tinggal akadnya. Akadnya kudu jelas. Misalnya, ini motor angsuran sebulan berapa umumnya biasanya? 2 juta. 2 juta. Ya. Ini saya bayarin 2 bulan berarti 4 juta. Nah, kata yang punya motor, udah, pokoknya ente pakai, ya, ente pakai, ya, hitung-hitung ya sebagai jaminan lah gitu. Kalaupun bukan gadean sebagai jaminan, ya ntar kalau saya udah bisa balikin, nanti saya ambil lagi. Itu harus ada kejelasan. Tapi kalau rusak bagaimana? Iya, kalau rusak selama ente yang pakai, tanggung jawab ente. Itu kudu ada kejelasan begitu. Nah itu bukan gadai, ya. Itu bukan gadai namanya, itu sekedar jaminan. Ya. Kalau begitu boleh, tapi akadnya harus yang jelas. Kalau akadnya tidak jelas, depannya enak, depannya bagus, belakangannya pahit, masalah. Itu biasanya begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di mana tadi nih? Wa khilalin ya. Wa yajibu radduhuma. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.